bil qalbi. Niat ini di dalam hati. Niat ini adanya di dalam hati, bukan di lisan. Maka kalau niat ini boleh pakai bahasa apapun. Kalau lafaz itu di lisan. Lafaz adalah lewat lisan. Niat itu lewat hati. Kenapa niat ini lewat hati? Karena kalau misalkan orang ini bisu, nggak bisa mengucapkan lafaz, maka nggak sah. Tapi kan Allah adil. Jadi orang bisu pun nggak ngucap, tapi dia niat puasa di dalam hatinya, maka sah. Kalau di dalam hati itu apa namanya? Niat. Kalau di lisan itu namanya makna puasa ini secara bahasa adalah menahan. Makanya kalau orang puasa ini menahannya bukan cuma menahan makan aja, tapi orang puasa ini juga menahan dari perkara-perkara yang nggak baik. Contohnya ghibah, gosip. Jadi bukan hanya menahan makan dan minum aja, atau menahan perkara yang membatalkan puasa. Karena dikatakan juga banyak orang yang berpuasa ini cuma dapat laparnya aja. Udah capek-capek dia puasa, udah ngantuk-ngantuk dia bangun sahur. Pokoknya dia udah susah lah siang tuh, lemes dia. Rupanya nanti di akhirat nggak ada pahalanya, cuman menggugurkan kewajiban. Apalagi puasanya nggak dibarengi dengan ilmu, kewajiban pun nggak akan gugur. Karena apa? Ya nggak sah gitu. Maka bagaimana kita ini semua ibadah ini harus apa? Harus ada ilmunya. Sholat harus ada ilmunya, zikir harus ada ilmunya, puasa harus ada ilmunya, sedekah pun harus ada ilmunya. Sedekah kalau nggak ada ilmunya apa ya? Ilmunya keikhlasan, ilmu hati, ilmu keyakinan. Bahwasanya ketika kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan ganti 10. Satu barang yang kita sedekahkan, Allah ganti 10. Makanya dulu ada Sayyidina Ali atau siapa itu sedekah 1 buah. Maka ketika ada orang ngasihkan 3 buah, ini bukan punya saya. Harus ada orang lagi ngasihkan 9 buah. Mana yang satu lagi? Kalau punya saya ini ada 10. Saking yakinnya kalau sedekah ini diganti dengan 10 daripada kebaikan dunia akhirat, maka dia mengatakan seperti itu. Makanya kalau jadi santri itu jangan dibiasakan kalau jadi santri ini pelit, baik buat diri sendiri apalagi buat orang lain, buat kawan-kawannya. Kalau misalkan ada kiriman, sedekahkan sama teman-temannya. Secara bahasa puasa ini adalah imsak, menahan. Tapi kalau secara syariat, menahan dari perkara yang membatalkan puasa tersebut dengan niat yang dikhususkan pada jami'in nahari, pada siang hari. Jadi secara syariat adalah menahan dari perkara yang membatalkan puasa tersebut. Menahan jima, menahan makan, menahan minum, menahan ini dan itu, menahan dari perkara yang membatalkan puasa itu sendiri dengan niat. Maka kalau orang puasa nggak pakai niat, maka nggak sah puasanya. Maka kalau ada orang puasa nggak pakai niat, puasanya nggak sah seluruh siang hari. Jadi puasa ini dari apa? Dari mulai imsak subuh sampai sore, sampai maghrib tuh. Jadi siang hari ini nggak boleh makan dan minum. Kemudian min muslimin, dari orang dari orang muslim, akilin yang berakal, tohirin yang suci, min haidin wa nifasin. Jadi suci dari yang haid ataupun nifas. Kalau laki-laki junub, seorang laki-laki atau perempuan, dia junub ketika malam hari, tapi dia puasa, pas sahur ikut sahur, niat pun niat, maka ketika siang harinya, maka dia boleh puasa. Misalkan contoh ya, ini contoh kedua, si Rafil puasa bulan Ramadan. Ketika dia udah niat pada malam hari, pas pagi harinya tidur dia, habis itu mimpi junub, mimpi janabah. Itu kan dia wajib mandi. Tapi apa membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Karena dia keluar mani secara mimpi, bukan disengaja. Tapi kalau misalkan disengaja, batal. Apalagi kalau jima, nah itu bayar fidyah atau puasa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau misalkan dia batalnya karena mimpi, maka enggak batal puasanya, tapi dia wajib mandi kalau mau sholat. Wajib mandi.
Jadi ketika ada perempuan, dia ketika itu bulan Ramadan malam hari melaksanakan daripada sahur waktu jam 4 subuh, jam 4 pagi. Ketika dia sahur, itu kan puasanya udah sah tuh. Dia sahur, dia niat, puasanya udah sah. Maka ketika nanti waktu mau maghrib rupanya dia haid, maka batal puasanya. Beda dengan orang yang junub dengan mimpi. Kalau haid langsung batal puasanya. Udah mau maghrib, kan tanggung mau maghrib, lanjutkan sampai maghrib aja, nggak bisa. Karena udah batal puasanya dengan sebab min haidin, dengan sebab haid ataupun wanifasin dan nifas. Seperti itu. Maka jangan sampai kita udah puasa udah batal tetap lanjut puasa. Wasyara itu wujubi syiyam, dan adapun syarat wajib puasa ini ada 3 perkara. Dan di sebagian nasah atau sebagian tulisan ulama ada 4. Yang pertama Islam, balik, berakal dan mampu menjalankan puasa. Wala tajibu shaum ala ad-dhidhal. Maka tidak wajib puasa kepada orang yang tidak memiliki 3 itu. Enggak balik, enggak Islam, enggak wajib, enggak balik, enggak wajib, enggak berakal, enggak wajib. Enggak mampu juga, kalau dari sebagian nasakh itu enggak mampu pun enggak wajib puasa. Kemudian fardu, ada wajib, ada fardu. Wajib ini yang pertama, fardu ini yang kedua. Maka jangan kita kebalik-balik. Wajib ini yang pertama. Wajib ini seperti apa? Seperti Islam, balik, berakal itu wajib. Kalau fardu itu yang di dalamnya sendiri. Ketika dia udah Islam, balik, dia udah Islam, udah balik, udah berakal, udah mampu. Tapi kalau dia nggak ada menjalankan fardu ini, nggak sah juga puasanya. Contohnya fardunya puasa ini ada 4. Yang pertama niat. Kalau dia nggak niat, dan di sini niat, an-niyatu bil qalbi. Niat ini di dalam hati. Niat ini adanya di dalam hati, bukan di lisan. Maka kalau niat ini boleh pakai bahasa apapun. Kalau lafaz itu di lisan. Lafaz adalah lewat lisan. Niat itu lewat hati. Kenapa niat ini lewat hati? Karena kalau misalkan orang ini bisu, nggak ada niat, nggak bisa mengucapkan lafaz, maka nggak sah. Tapi kan Allah adil. Jadi orang bisu pun nggak ngucap, tapi dia niat puasa di dalam hatinya, maka sah. Kalau di dalam hati itu apa namanya? Niat. Kalau di lisan itu namanya lafaz. Lafazkan. Kalau di lisan ini namanya lafaz. Kalau di dalam hati ini namanya niat. Maka enggak, yang wajib itu bukan lafaznya tapi niatnya. Niatnya kayak gimana? Saya niat puasa di besok hari bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Wajib karena Allah ta'ala. Bukan puasa qada, tapi puasa pada tahun ini. Contohnya kayak gitu. Maka jikalau puasanya ini puasa fardu seperti bulan Ramadan, au nadhron, atau puasa nazar, fala budda min iqa'in niyati lailan. Maka harus, enggak boleh enggak menunaikan daripada niat ketika malam hari. Kalau misalkan puasa bulan Ramadan atau puasa qada bulan Ramadan atau puasa nazar, maka harus niatnya pada malam hari setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya itu boleh niat. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya kapan? Sebelum kalian makan di pagi hari, hari Senin, kalian belum makan makanan apapun, belum minum minuman apapun, jam 8 pagi, maka di situ boleh niat. Kalau kalian belum makan, boleh niat puasa Senin Kemis, atau puasa Senin, atau puasa Daud, atau puasa apa. Tapi kalau bulan Ramadan atau puasa nazar, itu harus malam hari. Harus apa? Malam hari dikerjakan. Maka di sini dikatakan juga wajibu, dan wajib opo ata'yinu, mentakyin, menentukan fi shaumil fardi, di dalam puasa fardu ka Ramadhana, seperti puasa bulan Ramadan. Maka kalau di dalam puasa bulan Ramadan atau puasa nazar itu ditakyin. Takyin apa? Takyin ini menentukan. Saya niat puasa nawaitu shaumul ghadin, saya niat puasa pada besok hari bulan Ramadan. Wajib karena Allah Ta'ala. Di dalam tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Kalau nazar juga di dalam hati, saya niat puasa nazar, wajib karena Allah Ta'ala. Di besok hari wajib karena Allah Ta'ala. Jadi harus ditakyin. Takyin apa? Takyin itu artinya apa? Takyin itu menentukan puasa ini puasa fardu Ramadan atau puasa nazar atau puasa qada.
Itu harus ditakyin, itu ditentukan. Nggak boleh asal niat aja, saya niat puasa besok hari karena Allah Ta'ala. Nggak ada kata-kata Ramadan, nggak ada kata-kata kodok, nggak ada kata-kata nazar, maka nggak sah niatnya. Saya niat puasa besok hari pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, menahan dari makan dan minum. Walaupun makan dan minum ini sedikit. Walaupun sedikit, ketika sengaja makan dan minum, atau ada bekas di gigi kita makanan, maka ketika kita habis sholat subuh, kemudian masih ada rasa-rasa, kemudian kita telan rasa-rasa itu, kemudian atau enggak ada bekas-bekas nasi yang enggak kumur-kumur gosok gigi, maka di situ kita batal puasanya kalau udah subuh. Maka kenapa sikat giginya bukan pada pagi atau siang hari? Karena makruh. Sikat giginya jangan siang hari. Kalau pagi masih boleh, itu pun jangan pakai odol, nanti odolnya masuk berasa, batal. Atau apa? Sikat giginya kapan? Sikat giginya ketika sebelum imsak. Habis makan sikat gigi. Habis ngopi kumur-kumur dulu sampai nggak ada rasa-rasa. Fa in akala nasian, maka jikalau orang ini makannya lupa, au jahilan, atau tidak tahu, lam yuftir, maka tidak batal. Pedalaman, nggak tahu dia kalau perkara yang membatalkan puasa itu makan walaupun sedikit, makan dikit aja lah, maka dia nggak batal. Cuma sekarang ini kan nggak ada lagi suku pedalaman, ada cuman jarang. Kalau kita yang bukan suku pedalaman yang masih banyak ulama, ya belajar. Kalau misalkan tetap kita makan, maka batalkan daripada puasa kita. Au jahilan, nggak tahu, maka nggak batal. Lupa dan nggak tahu, maka nggak batal. Tapi kalau udah tahu, kalau tetap makan, batal. Udah ingat ketika lupa, lagi minum di siang hari. Ingat kalau itu bulan puasa dan kita lagi puasa, jangan dilanjutkan. Kalau minuman manis, jangan dilanjutkan kemudian kita kumur-kumur. Kalau minuman nggak ada rasanya, nggak usah kumur-kumur lagi. Kalau makanan dilepehkan, kasih ke ayam, jangan dilepehkan, tunggu maghrib makan lagi, jijikan. Tapi kalau misalkan ada orang yang lagi makan, dikatakan itu ya nggak usah diingatkan. Kalau dia memang lupa lagi makan, nggak usah diingatkan. Ada perkataan seperti itu. Itu adalah hadiah dari Allah. Kalau dia lupa, tapi kalau pura-pura lupa tetap batal dan dosa. Pura-pura lupa kok. Maka jikalau enggak, maksudnya kalau enggak jauh dari ulama, dekat dari ulama, maksudnya banyak orang di sekitar kita nih ulama, kalau kita enggak mau belajar tetap, oh saya enggak tahu karena saya enggak mau belajar, maka batal. Yang ketiga, jima secara sengaja. Wa ammal jima'u fakal aklu nasian. Kalau jima secara lupa, maka kayak makan lupa. Yang keempat itu menyengaja muntah. Jadi kayak gini kan, sampai keluar, maka batal. Itu yang harus dijaga itu, yang harus ada. Nggak boleh juga menyengaja muntah, membatalkan puasa. Tapi tadi bukan bab membatalkan puasa, bab fardunya puasa. Yang pertama apa? Niat. Kemudian apa? Niat ini pada malam hari. Yang kedua apa? Menahan makan dan minum. Kemudian menahan daripada jima. Kemudian jangan menyengaja muntah. Ada 4. Jangan menyengaja muntah.